الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fil aqidah, saudara-saudaraku semuanya seakidah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita dalam rangka saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran, saling bertausiah bil haqq. Alhamdulillah, majelis kita ini insyaallah usai majelis ini akan dilanjutkan dengan majelis tahsin Al-Quran. Dengan majelis tahsin Quran diharapkan kualitas bacaan kita dalam membaca Al-Quran meningkat menjadi lebih baik, sehingga nilai ibadahnya akan menjadi lebih. Nilai ibadahnya menjadi lebih, dan lebih jauh lagi mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan keikhlasan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Sebagai ahlul Quran, sebab tidak ada yang lebih baik dari orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita masuk ke bab berikutnya. Itu sebenarnya bisa difotokopi terjemahannya, bisa. Kan ada terjemahannya, itu bisa difotokopi terjemahannya.
atau yang mau mengikuti bahasa Arabnya akan lebih bagus sambil belajar bahasa Arab. La ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Dulu waktu kita masih anak-anak SD dan seterusnya, kita sering diajari la ilaha illallah diartikan sebatas tidak ada Tuhan selain Allah. Ini cara mengartikan yang keliru. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Arti seperti ini sesat, karena arti seperti ini mengharuskan kita mengakui seluruh Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan. Artinya ada Tuhan, Tuhannya orang non-muslim. Orang muslim kan banyak. Orang Nasrani punya Tuhan. Orang Yahudi mereka punya Tuhan, dan seterusnya, banyak Tuhan. Kalau la ilaha illallah kita artikan dengan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan di muka bumi ini melainkan Allah, itu dimaknai tidak ada Tuhan melainkan dia itu adalah Allah. Artinya semua Tuhan-Tuhan yang ada itu adalah Allah, dan itu makna yang sesat. Nanti ada Tuhan Brahmana. Ada Tuhan Brahmana? Ada. Dia adalah Allah. Ada Tuhan apa lagi? Ada Tuhan Yesus? Ada. Dia adalah Allah. Karena dimaknai tidak ada Tuhan melainkan dia adalah Allah. Makna yang sesat. Tapi kita waktu itu tidak merasa, karena memang belum tahu, atau yang mengajarkannya begitu, tahunya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka yang mengartikan seperti itu karena belum tahunya. Mudah-mudahan hati mereka tetap mengatakan bahwasanya tidak seperti itu yang dia maksud, tapi tetap mereka meyakini bahwasanya Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang hak sebagai yang sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada sesembahan. Ilah itu artinya sesembahan. La ilaha, tidak ada satupun. Ini apa namanya, nafyun, peniadaan. Tidak ada satupun sesembahan la ilaha bihaqqin, yang hak untuk disembah, illallah, melainkan dia adalah Allah, atau selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau di sana kenyataannya di dunia ini banyak Tuhan, ada Tuhan Brahmana, berhak disembah enggak? Tidak sembah, tidak berhak untuk disembah. Berarti dia bukan Allah. Ada Tuhan Yesus, berhak disembah enggak? Tidak berhak disembah, dia makhluk. Maka dia bukan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya tidak berhak kecuali Allah, maka yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daliluha, dalilnya qauluhu ta'ala
firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallah, Allah bersaksi. Bersaksi, berikrar itu makna syahidah. Ada yang memaknai bersumpah, syahadah. Allah bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah wal malaikatu, dan para malaikat-malaikatnya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam hal ini, mereka syahidah. Hum syahidu, mereka bersaksi. Bersaksi qa'iman bil qisti, yang menegakkan bil qisti, keadilan. Al qistu, al keadilan, lawan dari az-zulmu. Al-qistu lawan dari az-zulmu. Az-zulmu artinya asyirku. Mereka bersaksi tentang ketauhidan ini. Mereka bersaksi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan ini. Apa saksi mereka? Annahu la ilaha illahu. Mereka bersaksi annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, illahu, melainkan hanya Dia. Jelas. Dalilnya jelas. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran 18. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, di sini ada syarat. Maka ketahuilah, di sini ada perintah. Maka ketahuilah. Jadi mengetahui makna la ilaha illallah itu hukumnya wajib. Fa'lam, ada kata perintah. Wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Ini adalah dasar dan pondasi yang paling dasar. Ma'anin ukhra batilah, ada makna-makna la ilaha illallah yang lain tapi batil, makna yang keliru dari la ilaha illallah. Contoh, seperti la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Wahadza batil, ini makna seperti ini batil, tidak bisa dibenarkan. Lianna ma'nahu, karena maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwallah, bahwasanya
setiap mengandung konsekuensi makna. Setiap sesembahan, baik itu sesembahan yang hak, yang benar, maupun sesembahan yang batil, dia adalah Allah. Anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwallah. Karena dimaknai la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan melainkan Allah. Mirip dengan tadi pengantar saya, tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini tidak ada sesembahan selain Allah. Padahal kenyataannya banyak sesembahan. Setiap agama memiliki sesembahan. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan melainkan dia adalah Allah, berarti mereka sesembahan yang batil itu, dan yang hak Allah sendiri kita katakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna yang batil. Ada yang mengartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah. Sekilas makna ini betul. Wa hadza juz'un mim ma'naha. Ini hanya bagian dari makna la ilaha illallah. Mengartikan la ilaha illallah, kalau la ilaha illallah diartikan sebagai la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan dia Allah. Ini hanya bagian dari makna la ilaha illallah. Sebab Allah itu bukan hanya pencipta. Nah, ini ada bagian. Ini yang tidak, maksudnya ini tidak, ini bukan yang dimaksud dari makna la ilaha illallah. Idz law kana huwa ma'na la ilaha illallah, jika yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, lama khasalan niza' bainan nabi wa baina qaumihi, maka tidak akan pernah terjadi perseteruan, antara nabi dengan kaumnya. Sebab kaum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu khalik, satu-satunya pencipta adalah Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya semuanya ini, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka diperangi? Sebab mereka hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai tujuan satu-satunya zat yang harus diibadahi. Maka diperangi. Mereka masih dalam kekafiran, mereka masih dalam kekufuran, mereka masih melakukan syirik besar. Mereka hanya mengamalkan, meyakini tauhid rububiyah. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah penguasa. Mereka hanya meyakini ini bagian saja, tapi bukan ini yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang untuk sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka diajak untuk bertauhid dalam beribadah, hanya mentauhidkan Allah dalam beribadah dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka menolak. Kenapa menolak?
Karena konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka yang jumlahnya begitu banyak. Ratusan jumlahnya di sekitar Ka'bah itu patung-patung mereka. Mereka konsekuensinya meninggalkan itu semuanya. Karena selama ini mereka menyembah patung. Patung-patung itulah sesembahan mereka. Li'annahum yuqirruna bihadza. Karena orang-orang musyrik waktu itu mengakui ini. Tapi hanya sebatas mengakui kerububiahan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah penguasa, dan seterusnya. Allah yang menurunkan rizki, dan seterusnya. Ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna la hakimiyyata illallah. Tidak ada hakim melainkan Allah. Ini juga keliru. Ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Kalau kita sudah sesembahan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya hakim kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertahkim kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sehingga segala sesuatu, segala perselisihan wajib kita kembalikan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan kepada Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka belum dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim. Artinya apa? Segala permasalahan, segala khilafiyah yang ada wajib kita kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini sudah Allah turunkan dan Allah sudah menyerahkan kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya untuk menjelaskan kepada umat ini. Sehingga siapapun yang mentaati Rasulullah, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Semua sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW dan tidak ada satupun urusan, tidak ada satupun sesuatu pun yang dapat mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ma baqiya syai'. Gak ada yang tertinggal sedikit pun. Sesuatu pun gak tertinggal. Yuqarribuna minal jannati wa yuba'iduna minan nar. Sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada surga, dan menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum. Melainkan telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Sudah jelas. Maka berhakim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kekufuran. Dan inilah yang menjelaskan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sudah sempurna agama ini, tidak membutuhkan penjelasan yang lain. Semuanya sudah dijelaskan. Penjelasannya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat. Sunnah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, dan perjalanan para sahabat. Maka perintahnya pun fa'alaikum bisunnati. Jika kalian mendapatkan perselisihan, mendapatkan perbedaan faham dan sebagainya, apapun bentuknya, wasiat Rasulullah hanya satu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian wajib mengikuti perjalananku dan perjalanan al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, mereka mewakili para sahabat secara keseluruhan. Khulafa ar-rasyidin, ingat, mereka mewakili para sahabat secara keseluruhan. Maka kita wajib kembali kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabat, bagaimana perjalanan mereka dalam mengamalkan agama ini dalam semua hal. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan sebagainya. Sehingga diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika keimanan mereka itu sama dengan keimanan kalian, ini para sahabat Rasulullah, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau keimanannya nggak sama dengan keimanan para sahabat yang mereka lakukan, mereka keluar dari petunjuk. Mudah, simple agama ini. Tidak usah mencari pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sebab kalau agama ini dibawa kepada pemahaman yang lainnya, kita semakin bingung. Nanti ada Islam dibawa ke pemahaman liberal. Satunya lagi nggak bilang liberal, bilang mengatakan Islam berkemajuan. Nah, satu lagi ada pemahaman kejawen, yang selain orang Jawa kesundan. Bingung umat ini. Harus mengikuti yang mana? Ikuti yang satu, selesai. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kita diharuskan mengikuti dalam beragama ini, mengikuti cara beragamnya mereka. Bila kita tidak mengikuti cara beragama mereka, maka Allah pastikan kita sesat, dan Allah akan membiarkan kita dalam kesesatan. Kemudian ujung-ujungnya apa? Allah akan melemparkan kita ke neraka. Jelas? Dan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasul, siapapun yang menentang Rasul, menentang apanya? Menentang sunnahnya, menentang dalam cara beragamanya, mengikuti cara-cara beragama yang lain. Banyak cara beragama yang lain. Cara beragama dengan filsafat dan lain-lain sebagainya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah petunjuk itu jelas. Apa petunjuknya? Petunjuknya alaikum bisunnati. Kalian wajib mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku, khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah teguh dengannya. Waddu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham dengan kuat-kuat. Sebab kalau ini mengibaratkan dalam berpegang itu enggak main-main. Gigi geraham, bukan gigi sari. Sebab kalau gigi sari mudah protol. Tarik aja itu mudah protol. Kalau gigi geraham sampai kita keseret pun kita bisa bertahan. Pegang kuat-kuat itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya.
Sudah jelas petunjuknya. Petunjuk yang lain bahwasanya agama satu golongan yang Allah pastikan selamat dan masuk surga adalah mereka yang dalam memahami dan mengamalkan agama adalah seperti pemahaman Rasulullah bersama sahabatnya yang mereka amalkan waktu itu. Ma ana alaihi wa ashabi. Jadi ahlul jamaah. Ahlul jamaah. Jamaah siapa? Jamaatus sahabah. Ahlus sunnah siapa? Sunnatul Rasulullah bersama sahabat. Jamaah siapa? Jamaah Rasulullah bersama sahabat. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sudah jelas seperti itu petunjuknya. Siapa yang menentang Rasulullah setelah petunjuk itu jelas nyata-nyata, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Al-mu'minin di sini adalah sahabat, sebab yang dikatakan orang al-mu'minin saat ayat ini turun tidak lain adalah Rasulullah bersama para sahabat. Mengikuti selain jalannya sahabat, artinya mengikuti selain cara beragamanya sahabat, nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Allah akan sesatkan ma tawalla, sebagaimana dia dalam kesesatan. Artinya apa? Allah akan biarkan dia dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla, maka Allah akan sesatkan sesuai dengan kesesatannya. Artinya Allah akan membiarkan pembiaran. Allah akan membiarkan. Allah melakukan pembiaran terhadap orang-orang macam ini. Jadi nggak usah heran kalau ada orang tokoh nasional maupun tidak nasional menyampaikan hal-hal yang ternyata keluar dari ajaran Islam dan itu mendapatkan fasilitas di TV dan lain sebagainya, difasilitasi panjang umur, menyampaikan kesesatan-kesesatan yang keluar dari syariat-syariat Islam. Gak usah heran Allah membiarkan memang itu, dan itu ujian bagi kita. Nuwallihi ma tawalla, Allah ngadakan pembiaran. Makanya kita nggak usah jengkel, nggak usah mangkel. Kita muhasabah diri sendiri, kita tetap teguh, kita tetap istiqomah di jalan Rasulullah bersama sahabatnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkanlah orang yang seperti ini ke dalam neraka. Orang-orang yang dalam beragama ini, cara beragamanya ini tidak menggunakan cara beragamanya Rasulullah bersama sahabatnya, tapi menjadikan ghairu sabilil mu'minin, menjadikan selain jalannya para sahabat, caranya para sahabat dalam beragama. Tidak seperti para sahabat tadi beragama dengan filsafat lah, beragama dengan ilmu kalam lah, dan lain sebagainya. Tasawuf yang sesat-sesat lah dan sebagainya, yang berlebihan. Banyak. Itu tidak mengikuti cara beragamanya Rasulullah bersama sahabatnya. Apa akibatnya? Nuslihi jahannam, akan kami lemparkan ke dalam jahannam. Jelas ayatnya. Gak mungkin kita menghapus satu ayat pun dalam Al-Quran ini. Seperti kesempurnaan agama ini gak mungkin kita hapus. Maka kewajiban kita hanyalah beriman, iman dan beriman, kemudian mengamalkannya konsekuensinya. Arkanuha, dalam la ilaha illallah ada rukun-rukunnya. Ada dua rukun, ruknani. Yang pertama nafyun. Nafyun itu peniadaan. La ilaha,
tidak ada satupun sesembahan yang hak. La ilaha, yakni antan fiyal ibadah, hendaklah engkau meniadakan atau menafikan ibadah an kulli ma yu'badu min dunillah, dari atau terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada satupun peribadatan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus ada penafian. Kemudian isbat, penetapan. Setelah menafikan ada penetapan, 2 rukun. Isbatnya apa? Illallah. Pertama, menafikan bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk disembah selain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penetapannya. Yakni antus bidal ibadah lillah, engkau harus menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa subhanallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya dalam beribadah. Ad-dalil, dalilnya qauluhu ta'ala, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengkufuri segala sesembahan selain Allah, taghut itu segala sesembahan selain Allah, maka ini nafyun, peniadaan, rukun pertama. Wa yu'min billah, dan hanya iman kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Ini isbat, penetapan. Jadi sudah masuk 2 rukun. Faqad istamsaka bil urfatil wuthqa, maka orang kalau posisinya seperti ini, kufur terhadap semua bentuk peribadatan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, dia telah berpegang teguh dengan al-urwatil wuthqa, tari yang kuat, yang kokoh. Dikatakan telah berpegang teguh kalau memenuhi 2 syarat, 2 rukun. Menetapkan Allah sebagai satu sesembahan dan mengkufuri segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bura'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku membebaskan diriku dari apa-apa yang kalian sembah. Artinya aku terbebas. Aku telah melarang kalian, tapi kalian tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bebas, membebaskan diri. Ini bentuk peniadaan Ibrahim. Bahwasanya Ibrahim meniadakan segala sesuatu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, illalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah zat yang telah menciptakan aku. Ini isbat, penetapan. Aku menetapkan bahwasanya aku hanya menyembah zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sungguhnya dialah akan memberi petunjuk kepadaku. Mata yang fa'al insanu qawlahu la ilaha illallah, kapan manusia akan mendapatkan manfaat dari kata-katanya, dari ucapannya, dari ikrarnya la ilaha illallah? Kapan mendapatkan manfaat? Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti langsung dapat manfaat, belum tentu. Kadang mengucap tapi masih berbuat syirik. Karena mengucap, berikrar tapi masih melakukan penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, masih menganggap jimat-jimat itu mempunyai keramat dan lain sebagainya. Maka
Orang-orang yang akan dapat manfaat tentang dalam ikrarnya, dalam syahadatnya, dalam persaksiannya la ilaha illallah, jika pertama idza arafa ma'naha, apabila dia mengetahui makna la ilaha illallah seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, tidak berhenti di situ. Yang kedua, jika wa amila bimuqtadhaha, dan dia menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensi orang yang telah berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah? Konsekuensinya dia wa huwa tarku ibadati ma siwallah, meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Tidak akan menyembah selain Allah, baik itu malaikat yang dekat kepada Allah maupun para nabi. Tidak akan menyembah, tidak akan pernah meminta-minta kepada malaikat, dan tidak pernah minta-minta kepada para nabi. Apalagi hanya seorang wali yang bukan nabi. Akan meninggalkan meminta-minta itu, karena itu termasuk kufur akbar, syirik besar. Wa ibadatillahi wa ibadatillahi wahdah, dan hanya beribadah kepada Allah semata. Minta termasuk ibadah, maka dia harus beribadah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah, seperti orang yang sudah mati, baik itu dari karangan nabi ataupun kepada para malaikat. Tidak. Beribadah, minta termasuk beribadah, berdoa beribadah. Karena doa ibadah, doa itu adalah wal ibadah, adalah ibadah. Meminta, memohon perlindungan dan sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Sampai kepada kerikil, sampai kepada namanya yang diubel-ubel di sarung atau taruh di atas apa? Di atas pintu. Biasanya kan gitu ada itu. Minta perlindungan kepada itu, tidak. Hanya berlindung kepada Allah, hanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang kurang jelas yang perlu ditanyakan. Mohon maaf kalau tadi agak melebar. Kalau tidak ada, oke, monggo. Iya, monggo langsung saja. Kurang ada mic nggak? Kurang jelas. Oh, iya. Maunya kita mau minta kepada Allah tapi menggunakan wasilah. Contohnya begini, ya kita itu mau berdoa kepada Allah, minta ya curhat apa saja lah, harap sesuatu, tapi kita ada wasilah, bila berdoa, coba, bila berdoa, kali, bila berdoa, ini berfatihah, itu berbeda Pak Ustaz. Ya. Bab wasilah, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti yang tadi disebutkan contohnya itu artinya berwasilah kepada yang sudah meninggal. Nah, itu tidak boleh. Berwasilah kepada orang yang sudah mati tidak boleh. Yang diperbolehkan berwasilah kepada orang yang masih hidup. Mohon kepada Allah, atau berarti tadi berdoa.
berdoa kepada Allah, berwasilah kepada yang boleh. Mau tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam bisnis umpamanya, dalam usaha, atau dalam belajar, atau dalam thalabul ilmi, boleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, padahal makam Rasulullah, orang tercinta, kuburan Rasulullah itu ada di samping, di sebelahnya para sahabat. Saat itu kekeringan Madinah, kekeringan yang luar biasa. Maka para sahabat tidak meminta kepada Rasulullah yang padahal kuburannya dekat. Tapi para sahabat meminta kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dulu kami berwasilah kepada Nabi Muhammad Rasulmu. Sekarang beliau sudah mati, kami berwasilah kepada paman Nabi Al-Abbas yang masih hidup. Artinya apa? Minta agar paman Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Boleh? Ya kita nggak apa-apa. Tolong doakan saya, mudah-mudahan saya belajarnya thalabul ilminya lancar, SDMK-nya bangkit kembali. Mudah-mudahan seperti itu, boleh saja. Tapi kalau udah meninggal nggak boleh. Ya itu. Atau dengan amal-amal soleh boleh. Ya. Ngaten Pak nggih. Oke. Kalau yang sudah mati tidak boleh. Apapun yang kita minta, kalau itu orang sudah mati atau orangnya nggak ada di orangnya nggak hadir, nggak ada di tempat, maka itu tidak boleh. Maka tidak boleh. Insya Allah kita coba di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini manfaat buat kita, dan apa yang telah saya sampaikan ini yang pertama dan utama adalah nasihat untuk diri saya dan keluarga saya. Kemudian berikutnya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.